Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizka Rahima. Saya dari kelas TBIB Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mata kuliah Tafsir Tarbawi yang berjudul yang bertemakan surah Al-Ankabut ayat 19-20. Baiklah, ini adalah peta konsep tentang materi kita yang akan saya presentasikan pada hari ini. Yang pertama ada ayat dan terjemah dari surah Al-Ankabut ayat 19-20. Yang kedua adalah tafsir dari surah Al-Ankabut ayat 19-20. Dan yang terakhir adalah aspek kandungan pendidikan pada surah Al-Ankabut ayat 19-20. Yang pertama yaitu ayat dan terjemah dari surah Al-Ankabut ayat 19-20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya kembali? Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Langsung saja masuk kepada pembahasan tafsir surah Al-Ankabut ayat 19-20. Dalam penafsiran surah Al-Ankabut ayat 19-20, ada beberapa mufradat yang diambil dan dijabarkan, antara lain yang pertama yaitu ada yarau. Dalam makna mufradat pada surah Al-Ankabut ayat 19, kata yarau terambil dari kata ra'a yang dapat berarti melihat dengan mata kepala atau mata hati, atau bisa juga memperhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, bila mana orang kafir tetap tidak juga percaya kepada Allah yang Maha Esa seperti apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya, maka mereka diajak untuk melihat dan memikirkan tentang proses kejadian dari mereka sendiri sejak dari permulaan sampai akhir. Allah menciptakan manusia mulai dari proses di rahim ibu selama 6 atau 9 bulan ataupun lebih. Setelah lahir, manusia dilengkapi dengan kemampuan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Untuk menjamin kehidupannya, Allah memudahkan sumber-sumber rezeki guna menunjang kelestarian hidupnya. Apabila telah datang takdir, Allah mewafatkannya melalui malaikat yang ditugaskan. Bagi Allah, membangkitkan manusia adalah mudah seperti mudahnya menciptakan mereka. Yang kedua ada kata yubdi'u, terambil dari kata bada'a, yang kata yang terdiri dari huruf-huruf ba, dal, dan hamzah, berkisar maknanya pada memulai sesuatu. Maksudnya adalah Allah yang memulai penciptaan, yang dipahami dalam arti Dia yang menciptakan segala sesuatu pertama kali dan tanpa contoh sebelumnya. Ini mengandung arti bahwa Allah ada sebelum adanya sesuatu. Dia menciptakan yang tidak ada, maka menjadi ada segala sesuatu yang dikehendakinya. Tegasnya, ayat ini memperingatkan bahwa manusia seharusnya dapat memahami betapa mudahnya bagi Allah menciptakan manusia. Akan tetapi, mengapa mereka tidak mempercayai akan adanya hari kebangkitan, padahal hal itu justru lebih mudah bagi Allah. Baiklah, selanjutnya adalah kalimat kul sirru fil ardi fanzuru, yang mana berarti berjalanlah di muka bumi. Ayat ini ditemukan sebanyak 7
kali di dalam Al-Quran. Ini mengisyaratkan perlunya melakukan apa yang diistilahkan dengan wisata ziarah. Pada ayat ini maksudnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik jika mereka belum juga mempercayai keterangan-keterangan di atas, antara lain yang disampaikan oleh leluhur mereka dan bapak dari Nabi, yakni Nabi Ibrahim, Allah menganjurkan agar mereka berjalan mengunjungi tempat-tempat lain seraya memperhatikan dan memikirkan betapa Allah kuasa menciptakan makhluknya. Maksudnya adalah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW yang mana dikatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang mengingkari hari berbangkit setelah kematian, orang-orang yang mengingkari pembalasan kebaikan dan hukuman, berjalanlah kamu di muka bumi. Lihatlah bagaimana Allah memulai segala sesuatu dan bagaimana Dia menciptakannya. Sebagaimana Dia telah menciptakan semua itu, maka tidak sulit baginya untuk menciptakan semua itu kembali. Yang terakhir yaitu ada kata an-nash'ata, atau bisa juga disebut menjadikan kejadian. Maksudnya di sini adalah Allah setelah menciptakan manusia lalu mewafatkannya, lalu Allah menciptakannya lagi sekali lagi setelah semuanya hancur binasa. Yang mana itulah yang disebut dengan kehidupan setelah kematian, yaitu adalah hari berbangkit. Selanjutnya yaitu kepada aspek kandungan pendidikan dalam surah Al-Ankabut ayat 19-20. Dengan melakukan perjalanan di muka bumi seperti yang telah diperintahkan dalam ayat-ayat sebelum ayat-ayat Al-Ankabut pada ayat 19 dan 20 ini, seseorang akan menemukan banyak pelajaran yang berharga, baik melalui ciptaan Allah yang terhampar dan beraneka ragam, maupun dari peninggalan-peninggalan lama yang masih tersisa puing-puingnya. Ayat di atas adalah pengarahan Allah untuk melakukan riset tentang asal-usul kehidupan, lalu kemudian menjadikannya bukti atas keagungan Allah, sebagai tambahan perjuangan mencari ilmu pengetahuan dan juga merupakan tugas atau kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Nabi SAW, tinta para pelajar nilainya setara dengan darah para syuhada pada hari pembalasan kelak. Dengan demikian, para pelaku dalam proses belajar mengajar, yaitu guru dan murid, dipandang sebagai orang-orang yang terpilih dalam masyarakat yang telah termotivasi secara kuat untuk agama dan untuk mengembangkan dan juga mengamalkan ilmu pengetahuan. Secara singkatnya, kesimpulan dari intisari dari tafsir aspek kandungan pendidikan dalam surah Al-Ankabut ayat 19-20 ini adalah guru dan anak didik melakukan riset atau observasi lapangan guna untuk mendapatkan bukti-bukti yang konkret yang mendukung pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan, hendaknya kita menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Baiklah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah, itu murni berasal dari saya. Namun apabila terdapat manfaat yang bisa diambil ibrahnya, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.